Oke, dan biasanya orang akan tanya sekarang ini, adakah spare part dia untuk ganti nanti? Itu salah satu lah. Atau adakah servis dia, pusat servis? Kalau tiada, sia-sia aja kau beli. Lanjut guys, guys hari ini kita bertemu lagi dalam video dan kita akan sambung bahagian yang ini jenis-jenis keputusan pembelian. Oke, dalam video sebelum ini kita sudah habis model gelagat pengguna. Oke, masih ingat lagi rancangan ekonomi lah, rancangan persekitaran lah. Itu. Oke, hari ini kita akan sentuh bahagian 30-an 20-an 2 yaitu jenis-jenis keputusan pembelian. Berbeza ini ada 3. Produk pengguna. Produk pengguna macam kita gunakanlah yang makanan, barang industri, untuk industri. Tepung, semen. Produk baru ialah produk yang belum pernah ada di pasaran, tapi dia baru datang. Jadi macam mana kita punya proses pembelian? 3 ini kita mau belajar hari ini, dan kalau sempat kita akan sambung juga bahagian yang ini penyelidikan pemasaran. Mari kita sambung guys. Jenis-jenis keputusan pembelian ada 3. Proses keputusan pembelian produk pengguna. Mengenal pasti keperluan. Kau perlukah tidak itu barang, itu benda? Proses pembelian bermula apabila pengguna, contohnya Puan Rohana, memerlukan sebuah kereta. Dia perlukan sebuah kereta. Jadi kau perlu tidak? Kalau tidak perlu, tidak payah beli. Begitu. Kamu perlu handphone untuk belajar PDPR. Beli. Kalau tidak semestinya beli. Jadi ada keperluan. Kamu perlu beli penajam pensil karena pensil kamu patah. Begitu. Lepas kamu mau beli sesuatu, cari maklumat. Kalau mau beli kereta, carilah risalah kah, tanya kawan-kawan lah, cari dia punya pengedar kah, cari di internet kah, mencari maklumat. Kemudian menilai alternatif. Kereta yang saya mau ini kah? Jenama ini bagus kayak ini. Minyak dia macam mana? Kuat makan minyak kah? Ini macam mana? Maintenance dia. Ini dia punya jangka hayat macam mana? Kasih banding. Mana-mana yang oke, mana yang tidak oke. Banyak maklumat yang kita mau. Bukan terus datang saja terus beli yang satu, tidak. Jadi menilai alternatif. Seterusnya membuat keputusan pembelian. Saya mau yang ini. Jadi sudah pilih-pilih, sudah tanya kawan, sudah tengok risalah dia, sudah test drive. Las. Saya mau beli yang ini. Membuat keputusan pembelian. Akhirnya Puan Rohana akan mengambil keputusan untuk membeli jenis kereta yang dipilihannya hasil dari penilaiannya. Selepas dia menilai tadi itulah banyak alternatif dia. Jenama ini kah, jenama ini, warna semua kah, performance engine dia kah macam mana? Keselesaan memandu kah? Dia punya aspek keselamatan kah? Kan? Jadi sebab kereta berbeza-beza. Ada dia punya ciri-ciri khas. Berapa airbag yang ada? Itu pun perlu dipertimbangkan untuk keselamatan. Dan biasanya orang akan tanya sekarang ini, adakah spare part dia untuk ganti nanti? Itu salah satu lah. Atau adakah servis dia, pusat servis? Kalau tiada, sia-sia aja kau beli. Tidak beli servis. Ada itu. Kereta yang jarang-jarang itu kadang-kadang servis dia, kalau ada pun satu jadi seluruh negeri. Jadi sengsara mau pergi kalau jauh. Yang terakhir ialah gelagat selepas pembelian. Kau sudah beli. Lepas itu macam mana kau punya perasaan? Kah? Puas hati kah? Reaksi. Puan Rohana berpuas hati dengan kata tersebut, dia akan mengongsikan reaksi puas hati tersebut dan sebaliknya. Kalau tidak puas hati, dia akan komplain, dia kasih tahu kawan dia, jangan beli yang ini, tidak bagus ini. Contoh begitu. Itu ialah proses keputusan pembelian produk pengguna. Yang kedua, proses pembelian produk baru. Baru maksudnya yang belum ada di pasaran. Jadi menyadari. Kenapa menyadari? Kamu nampak iklan, iPhone 13, baru di pasaran, kan belum ada sebelum ini. Jadi proses pembelian produk baru apabila seorang itu, contohnya ahli, mengetahui. Dari mana kita tahu? Dari kawan, dari WhatsApp, dari orang lain, dari kawan-kawan, dari iklan. Itu menyadari. Seterusnya meminati. Ahli seterusnya meminati produk baru itu. Dia nampakkan, ada iklan begini-gini. Hebat ini. Telepon pintar, ada OPN 5G. 5G kan lebih laju, video pun mungkin smooth. Jadi itulah dia mulai minat. Ada hati sudah mau belilah. Kemudian dia menilai produk tersebut dengan membandingkan maklumat tentang telepon pintar. Dia kasih banding. Kah tidak dengan jenama ini? Kah tidak? Mana yang laju? Mana yang dia punya video lebih smooth? Mana video lebih terang? Mana kamera dia lebih oke? Kasih banding jenama, kasih banding harga, dia punya promosi apa semua.
nilai. Kemudian yang keempat, mencoba. Oke, biasanya kalau kita hampir dengan tempat menjual itu, dia ada yang yang demo set itu kan. Tapi kita katakanlah banyak itu kan, dia kasih letak di atas meja saja. Dia ada rantai, takut kena curi. Oke, sana kau kita katakan, coba demo set itu ialah produk sebenar itu. Kau coba tengok dia punya video, kau ambil selfie macam mana, cara pegang tangan dia macam mana, berat ke tidak, mencoba. Last ialah menerima atau menolak. Oke, tidak bagus pula ini, saya tidak membeli, tidak jadi. Contoh begitu. Atau mari saya beli, sangat-sangat bagus pula ini. Itu menerima atau menolak. Oke, jadi itu yang kelima untuk itu produk baru. Ingat, menyadari, meminati, menilai, mencoba, menerima atau menolak. Oke, yang terakhir daripada jenis-jenis pembelian ini, proses pembelian produk industri. Oke, ingat, produk pengguna lain, produk industri lain, produk pengguna yang kita gunakan. Kalau industri yang syarikat yang gunakan. Jadi macam mana dia punya proses? Mengenal pasti masalah. Oke, contoh, katakan itu syarikat kamu punya office, atap dia bocor. Masalah dia atap bocor. Mengenal pasti keperluan organisasi. Perlukah ganti itu bocor atap dia itu? Atau tidak emergency? Kalau kata dia punya bocor atap itu mungkin di tepi-tepi, maksud saya di beranda, mungkin tidak berapa emergency lah kan. Contohnya kalau katakan itu yang bocor itu ngawam di office atau ngawam di tempat simpan stok. Itu mengenal pasti keperluan organisasi, maksudnya wajib perlu cepat-cepat menentukan spesifikasi produk. Oke, zinc yang bocor itu macam mana dia punya ukuran, ketebalan dia macam mana, jenis dia apa, warna dia apa. Itu menentukan spesifikasi produk kan. Oke, kemudian mencari pembekal. Oke, sudah ditentukan dia punya size, ketebalan, warna apa semua itu. Oke, cari pembekal, telepon, call. Oke, cari directory, tanya kawan-kawan, pergi cari di web, search dia. Membuka tenda. Oke, membuka tenda maksudnya macam mana? Katakanlah syarikat kita itu kita punya itu atap itu zinc itu kan bocor lah, contoh dia lah. Jadi kebocoran itu memerlukan menggunakan tangga yang tinggi. Biasanya kilang tinggi bukan macam yang rumah kan rendah ya. Jadi untuk membuat dia itu kita perlu kepakaran yang sesuai lah. Jadi buka tenda maksudnya ialah kita offer mana-mana syarikat yang sanggup mau pergi repair itu kerja, termasuk pergi buka itu zinc, beli itu zinc baru, pasang itu zinc baru, kemudian ada warranty dia berapa bulan berapa tahun, ikut perjanjian. Jadi membuka tenda maksud dia kita offer syarikat-syarikat yang mau. Oke, kalau katakanlah dia bilang biasanya ini diiklankan begini. Oke, diiklankan untuk membuat kerja-kerja begini dengan upah begini, dengan kos begini. Oke, dengan masa begini. Jadi yang penenda-penenda itu ataupun syarikat-syarikat yang berminat untuk mau pergi kasih repair itu, dia akan submit di orang punya offer. Contoh, syarikat E yang berminat untuk mau pergi baik itu, kami dari syarikat E sanggup buat ini dengan kos begini saja. Contoh begitu yang tenda pertama, penenda pertama. Pergi yang penenda kedua. Kami syarikat B sanggup bikin ini dengan syarat-syarat begini. Selepas kami pasang, kami akan jaga lagi selama 3 bulan, 6 bulan. Contoh begitu. Kemudian tenda C, penenda C, D, berapa lah yang sanggup itu mau pergi kasih offer. Jadi syarikat yang meng-offer dia itu, kita lah industri kita itu akan nilai mana satu pembekal yang kita mau, mana satu tukang bikin yang kita mau. Sama ada si E kah, si B kah, si C kah. Berdasarkan dorong punya maklumat lah yang dorong begitu. Itu maksudnya membuka tenda. Yang seterusnya lah memilih pembekal. Maksudnya dari penilaian nomor 5 tadi itu, kita pilihlah, saya pilih si C sebab begini-gini. Siapa yang menentukan? Ahli jabatan kuasa dalam syarikat itu dan dalam mesyuarat kena buat. Biasanya lebih dari satu orang lah. Saya bagi lagi contoh lain berkaitan dengan tenda ini. Contohlah dalam sebuah sekolah lah, contoh dia kan sekolah ada tenda, kantin. Jadi biasanya sekolah akan buka tenda, iklan dia macam ini. Sebab dia iklan tenda kantin itu dia akan tamat setiap 1 tahun begitu. Jadi mulai tahun baru ada lagi tenda baru yang akan kasih panggil lah untuk siapa yang mau jual di kantin itu. Jadi sekolah akan buka tenda, jadi dia akan offer siapa-siapa yang mau pergi jadi pembekal ataupun tukang kantin. Jadi setiap orang yang ada lesen itu dia akan hantar dia punya permohonan. Katakan yang
Tukang kantin 1 datang pergi kasih taruh dia punya tenda. Tukang kantin 2, 3 pergi kasih taruh antar dia punya. Ada borang-borang lah mau isi. 3, oke, yang keempat. Katakanlah 5 orang atau 5 syarikat yang berminat untuk mau buka tenda itu, masuk tenda di kantin itu. Jadi pihak sekolah, pengetua, pengurusi dia dan beberapa orang akan buka dorong punya apa itu? Akan buka dorong punya maklumat itu dan dia punya borang-borang itu yang diisi itu. Tengok dia punya kelayakan, tengok dia punya sejarah macam mana. Oke, kata dia itu orang. Oke, jadi dia akan putuskan. Oke, kita pilih. Menurut masyarakat ini kita akan pilih seorang untuk ambil buka tenda buka tenda kantin. Dia pun kena panggil lah, kena lantik. Jadi dialah yang akan berjaya dapat itu tenda dari pemilihan pembekal itu. Oke. Kemudian memesan produk. Oke, kalau contoh yang zinc tadi itu kan, kalau katakan sudah dipilih, pesanlah itu zinc itu produk itu. Pesan itu produk dan akan dihantar. Kemudian selepas dihantar dia akan pasanglah semua. Dia akan urus semua sampai hasil dia habiskan. Maksudnya siaplah. Kemudian selepas itu yang terakhir menilai prestasi pembekal ataupun yang orang yang bikin tadi itulah macam mana prestasi dia. Oke kah tidak? Jadi kalau oke, biasanya lain kali dia akan ada harapan untuk dipanggil atau biasanya akan viral lah. Oke, ini yang pembekalnya yang ini bagus ini. Dia kasih tahu dia punya kawan-kawan. Oke, ini bagus ini. Jadi nanti kalau ada masalah kamu punya syarikat bocor zinc, kamu panggil dia. Macam itu. Kalau dia punya prestasi tidak bagus, begitu juga. Tidak bagus ini syarikatnya ini, jangan kamu ambil ini. Jadi proses pembelian produk industri ini lain daripada produk pengguna. Kan yang tadi tuh. Oke. Jadi jenis-jenis keputusan pembelian ada 3 sebelum tadi itu, produk pengguna, produk baru dan proses pembelian produk industri. Itu saja untuk yang 3 ini. Sekarang kita pergi kepada 3.3 itu penyelidikan pemasaran. Ini ringkas saja nih. Selepas ini nanti kita ada segmentasi, tapi nanti ini kita buat dalam kelas yang akan datang lah segmentasi itu. Penyelidikan pemasaran. Apa itu kepentingan penyelidikan pemasaran? Dari nama dia pun kita tahu sudah menyelidiki pasaran, kan menyelidiki pemasaran. Bukan terus jual-jual aja begitu tanpa mau selidik. Mendapat maklumat perubahan cita rasa pengguna. Bukan kau jual aja kau punya produk, orang suka atau tidak, nanti tidak laku. Jadi cek dulu macam mana fashion yang diorang mau. Kan seluar apa semua itu banyak sudah yang sekarang, tudung kah, macam mana dia dorong minat sekarang. Baju kah, terutama perempuan lah, kan antara remaja itu. Macam mana cara dia lebih banyak suka seluar pendek kah, macam mana. Itu jadi mendapat maklumat perubahan cita rasa pengguna. Itulah dia punya kepentingan. Mengatur strategi pemasaran yang lebih berkesan. Jadi dapati kebanyakan orang sekarang suka minuman yang yang di tepi-tepi jalan. Contoh begitu yang minuman segera itu. Jadi atur pemasaran dia. Tempatkan banyak outlet di sepanjang jalan atau di tempat-tempat tumpuan. Macam itu. Meluaskan pasaran, meningkatkan jualan dan keuntungan. Tujuan dia itu ialah kepentingan dari itu kan dapat meluaskan pasaran. Lagi banyak outlet kau buka, lagi banyak jualan. Jadi keuntungan dan jualan pun meningkat. Mengenal pasti pengguna baru dan mengakal pengguna sedia ada. Yang sedia ada kasih kekal supaya dia terus membeli dengan cara kamu. Tapi cari lagi pengguna baru. Itu maksud dia, itu tujuan dia, penyelidikan pemasaran. Itu kepentingan dia. Mengatasi persaingan. Kalau kita tahu itu latar belakang kita punya customer, dengan cita rasa dia, kemudian kita meningkatkan pemasaran dengan mengatur strategi. Jadi las-las nanti kan kita akan mengatasi persaingan kita. Kalau diorang gagal untuk buat penyelidikan pemasaran, kalau diorang pun buat, kita buat lagi yang lebih hebat dari diorang. Jadi sebab itulah kepentingan dia punya penyelidikan pemasaran itu. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Yang seterusnya ialah langkah-langkah penyelidikan pemasaran. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Apa masalah kita? Itu yang mau itu yang mau diselidiki itu. Dan apa kita punya objektif? Pertama. Yang kedua, membentuk rancangan penyelidikan. Jadi kita sudah ada masalah tadi kan, dan kita ada objektif sudah. Rancang apa yang kita mau selidiki.
Kita atur, oke, ini yang kita mau selidiki, ini objektif yang kita mau capai. Sudah kita rancang, ada dia punya panduan-panduan semua, ada buku-buku dia semua untuk mau buat itu, sudah dokumentasikan, kasih laksana dia. Laksanakan penyelidikan dan menganalisis data. Oke, contoh, katakanlah, kita punya produk ini macam selalu contohnya makanan lah. Kenapa kita punya produk ini macam selalu bangas? Ataupun itu kerupuk macam selalu lembik sudah bah. Jadi ada kan penyelidikan masalah. Dia punya silbe yang tidak bagus ini. Coba tengok analisis data berapa yang selalu dia punya kerupuk itu akan jadi lembut atau tidak fresh sudah, tidak segar sudah. Menganalisis data. Oke. Kalau yang diantar ke tempat ini menggunakan kontainer yang ini, rupa-rupanya dia selalu itu tidak fresh. Jadi itu penyelidikan. Analisis data kalau yang dihantar tengah hari dia sedikit sebab dia masih panas. Kalau yang masa hujan contoh begitu. Dan menginterpretasi dan melapor penemuan. Itulah saya bilang tadi itu. Kita dapati stock output atau bahan yang sudah siap itu, kan barang sudah siap itu, didapati masalah-masalah dia, kita tahu yang rupa-rupanya ini tidak sesuai dia punya tempat penyimpanan ini. Kan kontainer yang kita buat itu, kita pakai itu, rupa-rupanya tidak kedap udara. Kalau tidak kedap udara, sebab itu dia punya angin boleh masuk. Kalau angin boleh masuk, jadi dia punya kesegaran, fresh dia itu tidak sudah. Sebab udara boleh masuk. Jadi menginterpretasi, melapor penemuan. Jadi cari itu kontainer yang kedap udara, supaya mengenakan udara masuk dan dia punya quality masih dapat dikekalkan. Itu ialah langkah-langkah penyelidikan pemasaran. Jadi itu saja untuk kali ini. Nanti dalam kelas yang akan datang kita akan masuk pula segmentasi. Jadi jangan lupa ulang kaji mana yang kita sudah belajar. Ingat fakta-fakta ini semua ini, fakta-fakta ini. Semoga video ini telah membantu kamu memahami serba sedikit tentang tajuk hari ini, dan sampai kita jumpa lagi. Selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye, peace.